Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Litbang Kompas baru aja ngerilis hasil survei mereka. Sebelum kita masuk pada hasil survei tersebut, perlu deh teman-teman ketahui dulu bahwa survei di Indonesia umumnya ada dua tipologi. Jadi tipologi yang pertama adalah survei dari lembaga survei yang merupakan konsultan politik. Nah, kerap survei yang macam ini nih diragukan oleh para politisi kredibilitasnya ketika hasil si survei tersebut nggak sesuai sama kepentingan politik mereka. Katanya, ini kan survei bayaran. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalimat seperti ini menurut saya rada bodoh. Karena survei adalah produk sains yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Sehingga justru kalau gratisan ya, kita patut meragukan kualitas survei tersebut. Tapi oke, taruh deh survei dengan tipologi yang ini nggak kita pakai dulu. Maka kita punya tipologi survei yang kedua, yaitu sesuatu yang ibaratnya para politisi itu nggak bisa elak lah ya. Nah, ini survei yang dilakukan oleh media kredibel, media yang netral. Nah, tipologi ini nih yang kedua ini dilakukan oleh Litbang Kompas yang bukan merupakan konsultan politik. Terakhir survei Litbang Kompas dilakukan pada 27 Mei sampai 2 Juni 2024 lalu. Jadi ini survei baru banget ya gengs. Dan jumlah responden dalam survei ini adalah 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Jadi langsung aja ya teman-teman. Ada temuan survei Litbang Kompas yang sekiranya semakin membuat kita berpikir bahwa Pak Jokowi adalah seorang presiden fenomenal. Jadi begini, biasanya ya ketika seorang presiden menjabat di periode terakhir dan terutama di tahun terakhir periode terakhir tersebut, tingkat kepuasan masyarakat kepadanya itu turun dan cenderung rendah. Tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi justru menyatakan sebaliknya. Menurut survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tetap tinggi, yaitu 75,6%. Artinya hampir 8 dari 10 orang Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi ini naik dari sebelumnya pada Desember 2023 ya, yaitu 73,5%. Sementara untuk lembaga negara, TNI, dan Polri berada di urutan teratas dengan citra terbaik. Jadi yang paling tinggi adalah TNI, lalu yang kedua tertinggi adalah Polri. Selamat kepada TNI, selamat juga kepada Polri. Bagi saya, temuan Litbang Kompas ini cukup mengejutkan. Kenapa? Karena alasan pertama, seperti yang saya bilang tadi ya, umumnya seorang presiden di tahun terakhir, di periode terakhir kepemimpinannya, tingkat kepuasan publik kepadanya pasti merosot. Dan ini nggak cuma di Indonesia, ya, tapi fenomena ini juga terjadi di hampir seluruh dunia. Kedua, karena sejak sebelum pemilu 2024 lalu, Presiden Jokowi selalu dihantam serangan, caci maki, fitnah, dan hinaan yang bertubi-tubi. Baik itu kepadanya langsung maupun kepada keluarganya. Tapi kan rakyat nggak bodoh ya. Mereka ngelihat bahwa Pak Jokowi cinta kepada mereka. Pak Jokowi mengerti permasalahan global dan dalam negeri. Pak Jokowi juga berani ambil keputusan yang tidak populer di kalangan elit demi rakyatnya. Alhasil, mereka yang suka menghina, mencaci maki Pak Jokowi, bahkan memfitnah Pak Jokowi, dihukum oleh rakyat di ajang Pilpres kemarin. Mereka kalah telak. Nah, dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang begitu tinggi inilah nggak heran pengaruh endorsement Pak Jokowi terhadap pilihan publik dalam Pilkada 2024 nanti ya, itu juga lumayan tinggi ya, yaitu 54,3% menurut Litbang Kompas. Nggak bisalah ya kita bohong bahwa kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres lalu ya sedikit banyaknya juga terkait endorsement Pak Jokowi. Kehadiran Mas Gibran dalam paslon pemenang tersebut ya seperti menjadi simbol politik Pak Jokowi. Nah, teman-teman bayangin ya, dengan tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi sebesar 73% pada Desember lalu aja, ini udah cukup untuk membantu Prabowo Gibran menang telak melawan Anies, Caimin, dan juga Ganjar Mahfud. Dengan pemilih Prabowo Gibran sebesar 58%. Apalagi kalau tingkat kepuasannya naik lagi seperti sekarang.
Endorsement Pak Jokowi kemudian dianggap menjadi semakin manjur dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Maka wajar aja para pembenci Pak Jokowi kini semakin panik lah ya. Apalagi mereka yang mengaku puas dengan kinerja Pak Jokowi menurut Litbang Kompas adalah mereka pemilih PDIP dan PKB. Yang kita sama-sama tahu misalnya PDIP itu runcing sekali kritik dan statementnya pada Pak Jokowi. Yang menurut saya sudah mengarah kepada tendensius karena baper aja kali Pak Jokowi nggak jadi dukung Ganjar. Sementara PKB adalah partai yang pada Pilpres lalu paslonnya juga kenceng banget menyerang kepada pemerintah walaupun kadernya ada di pemerintahan sebagai menteri. Yang sering dipakai untuk mendelegitimasi hasil survei tingkat kepuasan ini terutama kepada Pak Jokowi maksudnya adalah kurang lebih 1/5 dari mereka yang puas itu karena bansos. Jadi seolah pembagian bansos itu bukan kinerja. Saya heran dengan yang nyinyir seperti ini. Pertama, bansos itu adalah bagian integral dari membangun stabilitas ekonomi. Negara wajib menyediakan jaring pengaman agar ketika rakyat jatuh, itu rakyat nggak jatuh ke lantai. Dan negara wajib hadir untuk mendorong mereka yang rentan miskin agar nggak jatuh miskin ketika ada peristiwa yang berpotensi mengganggu ekonomi mereka. Seperti misalnya badai El Nino atau COVID kemarin lah Adapun isu yang digoreng bahwa bansos ini anggarannya kini lebih tinggi daripada ketika COVID, orang tersebut nggak ngerti pasti ini bedanya bansos dan perlinsos. Perlinsos atau perlindungan sosial itu nggak cuma bansos, tapi juga Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan juga termasuk bansos itu sendiri. Perlinsos yang mencakup juga kartu prakerja dan bantuan kepada guru honorer anggarannya memang lebih tinggi daripada COVID. Tapi spesifik tentang bansos teman-teman, bukan cuma jauh lebih rendah dibanding saat COVID anggarannya yang menembus 200 triliun. Tapi kini 2024 anggaran juga jauh di bawah 2023. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, Menteri Sosial RI yang juga kader PDIP, Ibu Risma, mengatakan bahwa anggaran bansos turun kok dari tahun ke tahun. Kata Bu Risma, kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari 87 triliun menjadi 79 triliun pada 2024 ini kata Bu Risma. Nah, kembali kepada naiknya tingkat kepuasan publik kepada kinerja Pak Jokowi. Saya penasaran, bagaimana kaum haters Pak Jokowi ini akan merespon Apakah akan semakin kenceng menyebarkan kebencian sebuah cara yang terbukti kok udah nggak laku dan nggak efektif. Atau mungkin mereka akan semakin pinter dengan semakin taktis, dengan semakin tahu kapan harus pasang kartu as, kapan harus kendorin, kapan harus ulur Nah, kita lihat aja lah kita pelajarin aja sambil kita senyumin. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.